Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian konferensi kasus. Konferensi kasus atau pertemuan kasus adalah pertemuan yang direncanakan untuk membahas keadaan dan masalah seseorang atau beberapa siswa. Di sekolah, konferensi kasus biasanya diselenggarakan untuk membantu masalah-masalah yang dialami oleh seorang siswa dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait dengan kasus yang dialami siswa. Kegiatan konferensi kasus diselenggarakan untuk membahas permasalahan yang dialami oleh seorang siswa dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan siswa tersebut. Dengan demikian, konferensi kasus dalam pelaksanaannya harus melibatkan beberapa orang yang terkait atau bertanggung jawab dengan kasus yang dibahas. Memang, tidak semua masalah yang dihadapi siswa atau konseli harus dilakukan konferensi kasus, tapi untuk masalah-masalah yang tergolong pelik atau perlu keterlibatan pihak lain, tampaknya konferensi kasus sangat penting untuk dilaksanakan. Melalui konferensi kasus, proses penyelesaian masalah siswa dilakukan tidak hanya mengandalkan konselor di sekolah semata, tetapi bisa dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak yang dianggap kompeten dan memiliki kepentingan dengan permasalahannya yang dihadapi siswa tersebut. Pertemuan konferensi kasus bersifat terbatas dan tertutup, artinya tidak semua pihak disertakan dalam konferensi kasus. Hanya mereka yang dianggap memiliki pengaruh dan kepentingan langsung dengan permasalahan siswa yang boleh dilibatkan dalam konferensi kasus tersebut. Begitu juga setiap pembicaraan yang muncul. Konferensi kasus bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh para yang mengalami kasus, memberi laporan tentang tingkah laku atau masalah siswa tersebut. Berdasarkan hasil observasi atau teknik pengumpulan data lainnya, semua data seperti kartu pribadi atau buku pribadi tentang siswa tersebut disiapkan. Selain itu, konferensi kasus merupakan forum terbatas yang diupayakan oleh konselor untuk membahas suatu kasus dan arah-arah penanggulangannya. Konferensi kasus direncanakan dan dipimpin oleh konselor dan dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan kasus tersebut. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tujuan konferensi kasus. Di dalam tujuan konferensi kasus terdapat dua tujuan. Yang pertama, tujuan umum. Secara umum, konferensi kasus bertujuan untuk mengumpulkan data secara lebih dan luas dan akurat serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan kasus atau masalah tertentu. Dalam rangka pemecahan masalah, secara khusus, tujuan konferensi kasus berkenan sebagai fungsi-fungsi tertentu. Layanan bimbingan konseling berkenaan dengan fungsi pemahaman. Selanjutnya, pemahaman tersebut digunakan untuk menangani permasalahan baik dalam arah pencegahan, kemungkinan terjadi hal-hal yang merugikan atau fungsi pencegahan, maupun arah pengentasan masalah yang dialami oleh konseli atau siswa atau dalam fungsi pengentasan. Yang kedua, tujuan khusus. Secara khusus, konferensi kasus bertujuan untuk menetapkan konsistensi data jika guru BK atau konselor menemukan berbagai data atau informasi yang saling bertentangan atau kurang serasi satu sama lain. Yang kedua, memperoleh konsensus dari peserta konferensi kasus untuk menafsirkan data yang cukup pelik. Data tersebut yang menyangkut diri peserta didik untuk memudahkan pengambilan keputusan. Yang ketiga, memperoleh pengertian, penerimaan, persetujuan, dan komitmen peran dari para peserta konferensi kasus tentang permasalahan yang dihadapi peserta didik atau konseli, beserta upaya pengentasan. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan komponen-komponen konferensi kasus.
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam konferensi kasus, yang pertama yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah memiliki tanggung jawab secara keseluruhan kegiatan yang ada di sekolah, termasuk dalam penyelenggaraan rapat. Komitmen dan perhatiannya terhadap penyelenggaraan konferensi kasus merupakan hal yang sangat diperlukan bagi kelancaran dan keberhasilan dalam mencapai tujuan rapat. Peranan kepala sekolah diwujudkan dalam mengundang rapat, membuka rapat, mengarahkan terhadap jalannya rapat, dan menghubungi pihak-pihak yang berhubungan dalam rapat tersebut. Yang kedua, guru bimbingan dan konseling atau guru BK atau konselor. Sebagai seorang guru yang secara khusus ditugaskan untuk memberikan layanan kepada siswa, maka ia sebagai personil yang secara teknis menyiapkan dan melaksanakan konferensi kasus ini. Peranan yang sangat diperlukan dari seorang konselor di sekolah ialah menyiapkan data yang telah dimiliki oleh sekolah, menyampaikan kepada peserta rapat tentang permasalahan dan gejala yang tampak pada diri konseli, dan menyampaikan analisis sementara tentang keadaan konseli. Yang ketiga, wali kelas. Kenapa wali kelas diperlukan dalam komponen-komponen konferensi kasus ini? Karena seringnya ia mengadakan interaksi dengan murid melalui kegiatan mengajar, mengisi buku rapor, buku pribadi, maupun kegiatan lainnya merupakan modal bagi pemahaman siswa yang sangat penting. Karena itu, kehadirannya dipandang akan mampu melengkapi data yang telah ada maupun dapat memberikan sumbangan pikiran bagi penyelesaian masalah konseling. Kemudian yang keempat, guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran merupakan personil yang bertugas mengajarkan mata pelajaran tertentu, maka ia memiliki data yang sangat penting serta catatan-catatan lain tentang anak tersebut. Kehadiran guru mata pelajaran tidak perlu seluruhnya, cukup dipilih mana yang diantara guru itu yang diduga relevan dengan masalah konseli. Misalnya dipilih guru yang kebetulan pelajarannya sering ditinggali siswa atau nilai siswa tersebut selalu rendah dalam pelajaran itu. Yang kelima, orang tua. Kehadirannya dalam konferensi kasus mutlak diperlukan karena mereka jelas memiliki banyak data tentang anaknya yang mungkin belum diketahui oleh pihak sekolah selama ini. Selain itu, kehidupan anak di rumah justru jauh lebih banyak waktunya jika dibanding di sekolah dalam kesehariannya. Oleh karena itu, kehadiran orang tua siswa sangat penting dalam konferensi kasus ini. Kemudian yang keenam, dokter, psikiater, psikolog, maupun helper. Kehadirannya diperlukan sesuai dengan relevansi antara kemampuan dan kewenangannya dengan masalah yang sedang dihadapi konseli. Dokter diperlukan masalah konseli itu ada jika masalah konseli itu ada hubungannya dengan penyakit fisik. Psikiater yakni seorang dokter spesialis penyakit jiwa perlu didatangkan dalam rapat apabila kasus yang dibahas berkaitan dengan gangguan jiwa. Psikologi sebagai ahli ilmu juga bisa pula dihadirkan manakala dibutuhkan keahliannya dalam menjelaskan dan mengukur aspek-aspek kejiwaan seperti tentang inteligensi, bakat, dan kepribadian. Demikian pula helper akan diperlukan kehadirannya sesuai dengan keahlian helper itu dalam menangani masalah konseling. Fungsi konferensi kasus. Fungsi diadakannya konferensi kasus adalah yang pertama menambah informasi tentang siswa atau konseli, yang kedua menemukan solusi dari masalah siswa atau konseli, dan yang ketiga menafsirkan data studi kasus dalam suatu program bimbingan yang konstruktif untuk siswa atau konseli.